Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'du. Para hadirin bapak-bapak serta ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi. Dan barang siapa yang dia melakukan satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahumma amin. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pertama kali kita perkenalan dulu. Mungkin sebagian sudah kenal ya kalian. Kula asmanipun kula Karyati. Ya. Kenapa disebut dengan Karyati? Karena lahir anak terakhir di rumah sakit sehingga dikasih nama Karyati, anak contoh, anak terakhir. Kalau rumah masih di Karangrejo, Jalan Karangrejo Timur 3, RT 4, RW 1. Nah tadi, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kemarin saya diminta untuk ngisi di sini, cuman qadarullah memang saya jadwalnya untuk habis maghrib sampai isya itu penuh sebetulnya, tapi kemarin diminta masa di kampungnya sendiri nggak diisi, sementara di tempat lain malah ngisi-ngisi. Nah itu yang mungkin bikin saya agak tertegun juga ya. Oh iya ya, kenapa ngasih tasnya di tempat lain sementara di tempatnya sendiri malah tidak dikasih. Nah itu yang membuat saya akhirnya ya sudah, nanti saya korbankan satu jadwal untuk kesini. Barakallahu fiik. Terus terang, kemarin saya diamanai untuk ngisi tasya, cuman saya mengira kajian berkaitan dengan Al-Quran. Ternyata biasa kalau pertama ngaji dulu nih, ngaji baca Al-Quran, kemudian diterjemahkan gitu. Setelah diterangkan baru nanti boleh ke materi yang lain. Berarti kemarin sampai di surat Az-Zumar. Surat ke-39 ya? 32. Betul, 39. Az-Zumar 39 Ayat. ayatnya 32 ya. Ada ayat yang 32. Ada yang Quran tarjim ada nggak? Yang ada Quran tarjim di sini nggak ada. Ayat itu pun pinter ya. 32. Juz 24. Halamannya 462. Iya. Ayat 32. Sebelum membaca Al-Quran, biasanya
Mas naparinya Tahu. tahu. Kalau sudah di tengah ayat itu ta'awud langsung dibaca. Tapi kalau misalnya mau ta'awud dan basmalah juga para ulama membolehkan. Tapi memang biasanya kalau di tengah ayat cukup dengan ta'awud. Dan ketika orang membaca Al-Quran, itu yang pertama kali dilihat itu ta'awudnya dan basmalahnya. Dan membaca Al-Quran itu tidak boleh asbun. Apa itu asbun? Asal bunyi. Ya, karena Al-Quran itu ketika kita diperintah wa an atlu Al-Quran, dan kami diperintah untuk senantiasa membaca Al-Quran di surat An-Naml ayat 92, ya, diperintah untuk membaca itu sebagaimana Allah sebutkan waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu yang bagaimana? Tartil itu yang pertama, makharijul hurufnya harus pas pada tempatnya. Yang namanya makharijul huruf itu apa? Ada yang tahu? Jenengan tiap hari baca Quran, tapi makharijul huruf nggak tahu gimana? Ada yang tahu makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Jadi kalau jenengan mau ngendikan alif sampai ya, itu ada tempatnya. Jadi kita nggak bisa asal bunyi. Kita harus tahu tempatnya. Oh, aku kalau mengucapkan a itu di sini, ba di sini, ta di sini, fa di sini. Itu harus tahu. Itu yang pertama. Dan kita wajib mengilmuinya. Yang kedua, sifatul hurufnya. Jenengan harus tahu sifat huruf ini itu cara mengucapkannya gimana. Oh, ini nafasnya harus ditahan. Oh, ini nafasnya harus keluar. Oh, ini harus ada desahnya. Nah, itu harus paham sehingga nanti nggak salah. Yang ketiga, tajwidnya. Mana yang harus dibaca 2, mana yang harus dibaca 4 sampai 5, mana yang harus dibaca 6, mana yang harus dengung, mana yang harus samar, mana yang harus melebur. Nah, itu namanya tajwid. Nah, ketiga ini syarat membaca Quran ini harus paham. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran ketiga ini tidak mudah. Karena saya mengajar di Masjid Al-Fatah Muhammadiyah yang di Tegalsari, itu mulai dari takmirnya semuanya ngaji tua-tua, tapi cowok ya, buat tante cewek itu sepuh-sepuh, ada yang umur 85 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 65 tahun. Itu dari abad. Padahal mereka sering jadi imam di masjid, ya. Tapi karena mereka merasa ternyata mereka tidak paham tentang makharijul huruf. Mereka tidak mudeng tentang sifatul huruf. Bahkan tajwid mereka juga tidak begitu paham. Sehingga bacaannya kadang benar, kadang salah, sesuai dengan yang dia pelajari. Nah, makanya ini menjadi poin penting ketika panjenengan hendak membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai dianggap remeh, ini nggak boleh. Karena membaca Al-Quran itu dengan tartil hukumnya apa? Wajib. Kalau wajib kita tinggalkan berarti berdosa. Ya, maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya ini perkara yang sangat penting, tapi terkadang kita menganggap remeh. Ya. Saya ambil contoh misalnya makharijul huruf yang pertama. Ketika kita baca ta'awud, saya kasih contoh misalnya kita baca ta'awud. Jadi makhraj yang pertama adalah al-jawf.
Al-jawf itu makharijul huruf yang ada di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Itu al-jawf. Jadi rongga itu ruang ya. Jadi kalau ruang itu ada ruang, ini tenggorokan kita, ini mulut kita, ini ruang, ini tenggorokannya. Di tengah-tengahnya ruang itu. Itu makhrajnya apa? Itu makhrajnya huruf ma. Bacaan panjang. A, I, U. Atau harokat vokal. A, I, U. Terus gimana maksudnya? Maksudnya ketika kita mengucapkan huruf yang harokatnya itu fathah, maka mulut harus terbuka. Tidak boleh tidak boleh. Mulut dibuka dengan sempurna. A. Itu harus. Kita kalau baca tidak boleh. Jadi makhraj yang pertama al-jawf itu ketika jenengan ngucapin A, nanti ketika jenengan saya talqin dengan ta'awud, A-nya harus buka mulutnya. Tapi bukan berlebihan A, bukan ya. Biasa A. Kemudian ketika ada huruf yang berharokat kasroh, maka turunkan rahangnya seperti mengucapkan huruf ya. Nah, turun rahangnya. Ya berarti I. Jelas. Bukan I. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Baca seperti itu tidak boleh. Kemudian ketika dia berharokat dhammah, maka bibirnya monyong, mencucu, seperti mengucapkan huruf wawu, u. Ini makhraj yang pertama. Jadi makharijul huruf itu terbagi menjadi 5. Ini baru yang pertama. Makanya orang itu bisa sempurna. Orang bisa sempurna baca A ketika dia buka mulut. Dan orang baca I itu bisa sempurna kalau dia turun rahangnya. Dia bisa baca U ya kalau dia mencucu. Misalnya jenengan baca ta'am A, berarti pertama alif, kedua ain, ada wawu panjang. A-nya buka mulutnya. A-nya di mana letaknya? Ain di tengah sini. A itu di tengah sini. Jangan di perut. Dah. Tapi di tenggorokan bagian tengah. A-nya ada di sini. A itu di tenggorokan bagian bawah. Ain itu di tenggorokan tengah. Za letaknya di mana? Za itu ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Za berarti zu. Kalau kita langsung zu salah. Za zu berarti a'udzu. Bi letaknya di mana? Kedua bibir. Bi turun. Billah. La letaknya di mana? La ujung lidah, tepi ujung lidah sampai ke tepinya bertemu dengan langit-langit atas bagian depan. La, li, lu, la. Bukan la ilah, bukan la. Itu la berarti a'udzu billahi. Hi letaknya sama dengan alif di tenggorokan bagian bawah. A'udzu billahi. Hi di sini. Mi bibir agak dirapatkan, agak lemah. Dengan ba
agak ditekan. Ba. Kalau ma itu agak ringan. Ma, mi. A'udzu billahi minasy. Nah, sya letaknya di mana huruf sya? Sya letaknya di tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Dan dia punya sifat tafasyi. Tafasyi itu nafasnya menyebar. Sya, shi, shu, ash. Berarti minasya. Ada tasdid nash. Minasyai. Ingat i turun rahangnya. Minasyai. Minasyaiton. Nah, huruf to letaknya di mana? Huruf to itu letaknya di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ini gigi seri kita yang pangkal tapi yang belakang. Nah, kemudian pangkal lidahnya naik, jadi dia tebal nanti. Po, pi, pu. Bukan cuma ujungnya tok, to, bukan. Tapi lidah belakangnya naik. Po, pi, pu, apo. Sifatnya dia memantul. Berarti syaiqo, ni, na. Itu di bawahnya lam. Lam turun dikit, nah. Syaitoni, ni turun rahangnya, nil. Ra-nya tebal. Ra itu punggung lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian depan. Jadi bukan ujung lidah. Kalau ujung lidah nanti ro ini ujung lidah. Tapi huruf ra itu punggung lidah. Jadi bukan di ujungnya yang kena, tapi di sini naik, di tengah sini. Nah, itu naik. Ra, ri, ru. Jadi ketika nanti dia sukun bukan ar, tapi ar. Jadi sedikit getarannya tidak boleh banyak. Ra itu getarannya nggak boleh banyak. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, Allah tidak boleh. Tapi Allahu Akbar sedikit saja. Kenapa? Kenapa dia bisa ngerem? Tidak sekitar banyak. Karena yang kena punggungnya, kena langit-langit atas bagian depan. Nir tebal dia. Nirrajim. Jim letaknya di mana? Sama dengan syah. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Kalau syah menyebar. Tapi kalau jim, ja itu ditahan nafasnya. Dia tertahan nafasnya. Enggak bocor. Ja salah. Ja salah itu. Itu ujung lidah. Kalau jim itu letaknya di tengah lidah, naik ke langit-langit atas. Ja, ji, ju, aji, bukan aje salah. Nah, ini namanya makharijun huruf. Baru satu al-jaw. Kita coba nih ta'awudnya nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba ikan bapak-bapak dulu, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi dipraktekkan AIU-nya nggih. Terus suaranya diloskan. Keluarnya dari mulut, jangan dari hidung. Jadi hurufnya keluarnya dari mulut, jangan dari hidung. A'udzu billahi itu hidung. Tapi diloskan semua keluar dari mulut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Keluar dari mulut. Jangan ditahan di sini. Kecuali nanti kalau dengung baru ditahan di sini.
Nah itu baru. Atau amma, nah itu baru ditahan di sini. Tapi kalau bukan tidak dengung, jangan ditahan. Loskan di mulut semua. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ibu-ibu buka. Mulai. Jangan malu-malu, dibuka aja bibirnya, ya. Jadi a buka, sya buka, sya buka, o buka, jangan o salah. Huruf yang dia itu fathah tidak boleh mencucu. Misalnya le nggak boleh, wo nggak boleh, kha nggak boleh, kho nggak boleh. Semua huruf yang berfathah itu dibuka. Po nggak boleh, po nggak boleh. Itu namanya makharijul huruf. Baru satu al-jawf yang ada di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Coba sekali lagi, dibuka mulutnya, diloskan, dikeluarkan dari mulut ya, jangan ditahan-tahan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Kemudian bismillahnya ya. Pakainya sin. Pakainya sin es asa. Itu letaknya di mana? Jadi letaknya itu, ini gigi sari bawah kita, gigi sari bawah. Kemudian lidahnya sejajar dengan gigi sari bawah. Ini. Nah, itu di sini. Ya. Kemudian sini ya. Nah, kemudian suara keluar antara gigi atas dan gigi bawah. Jadi ini giginya. Nah, posisi ujung lidahnya di sini. Ditempelkan di sa, ya. Sa. Mungkin digambar bisa lebih jelas. Digambar. Gambarnya ini agak susah. Iya. Jadi harus berdiri ya, biar jelas. Jadi kalau ini gigi kita, jadi lidah didatarkan, datar ke bawah, ya. Ini gigi bawah, gigi sari. Kemudian lidah ini di sini, tempelkan di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari bawah. Kemudian suara keluar antara gigi atas dan gigi bawah. Ini gigi atas, gigi bawah. Sa. Jadi biasa aja kayak es asa gitu. Sa, si, su. Ya, sa, si, su. Biasa, jangan ada tekanan-tekanan apa-apa. Es asa, sasa, udah selesai. Tapi ada desisnya. Sa, si, su. Ya, bis. Jadi nggak boleh tebal, nggak boleh tebal bish, nggak boleh. Tipis. Bismillahi, millahi, hinya di sini. Bismillahi, coba. Bismillahi, masukkan ke ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ada haknya. Hak itu letaknya di tenggorokan bagian tengah. Jadi ada desahannya. Kayak orang kepedesan ya. Hi, hu, coba. I, u, Jangan malu-malu. I, u, Coba 1, 2, 3. I,
Coba ibu-ibu. Ah. Dia dikasih besar ya. Coba bapak-bapak. Ah. I. U. Aha. Ahi. Ahu. Coba ibu-ibu ya. Kapan kita ketawa teman? Biar ibu bilang agak ketawa. Oh, aha, ahi, ahu. Nah itu kalau dia tadi yang tadi berarti disukun. Nanti kalau yang aha berarti ditasdid. Karena baca Quran itu kalau nggak fathah, kasroh, duma, fathah tanwin, kasroh tanwin, duma tanwin, sukun tasdid. Makanya di sini ketika baca ini itu harus sempurna. Misalnya huruf yang disukun itu kalau nggak sempurna bacanya nanti jelek. Misalnya baca lam sukun, al sempurna. Kalau kita baca al salah. Dengan baca Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin jelek. Jadi imam bacanya seperti itu gimana? Didengarnya pun juga nggak enak. Tapi sempurnakan sukunnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mi dulu baru nonya. Jadi nonya nggak boleh ngikut dulu ya. Min baru. Nggak boleh diikutkan dulu karena itu panjang. Terakhir panjangnya berapa? 6. Berapa? 6 ketukan? 5. 5 ketukan? 7. 7? 6? Jenengan dereng paham ya? Ya, berarti belum mengerti tentang tajwid. Nah, itu penting. Nanti kita ajari pelan-pelan ya. Biar panjenengan bacaannya bagus nantinya. Ye. Kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayatnya ye. Biasanya diputus-putus apa langsung satu ayat? Diputus-putus. Faman azlamu, coba. Faman azlamu mimman kadzaba mimman kadzaba ala Allahi wa kadzaba bisidqi idh ja'ah alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Ya, ini mau diucai pelajaran tajwidnya atau enggak nih? Diucai. Kalau artinya di situ sudah ada aja ya? Iya. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam terdapat tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Ya. Faman, fa itu letaknya di mana? Fa itu gigi seri atas, ujung gigi seri atas
bertemu dengan perut bibir bawah. Perut letaknya di mana? Di tengah. Berarti tengah bibir bawah. Ini ujung sini. Fa. Coba fa. Fa. Fi. Fu. Af. Af. Jadi ada suara desis kayak fa. Kenapa sini nggih? Jangan ini kena di tengah. Fa. Fi. Fu. Af. If. Uf. Nah, itu fa. Nggih. Faman. Man ada nun sukun. Ini berarti kembalinya kepada hukum nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf alif. Dibaca dengung apa batan? Dengung apa batan? Batan. Dibaca jelas. Cara membaca Al-Quran jelas bukan berarti dibentak. Faman al-lamu bukan. Kalau jenengan dengarkan murotal itu kan nggak ada yang getak-getak. Jadi nunnya itu kalau sukun disempurnakan. Na, ni, nu. Coba. Na, ni, nu. An, in, un, anna. Coba. Anni, annu. Nah, ketika sukun berarti faman. Ya, gitu nggih. Jangan faman. Berarti kalau kita baca faman berarti an. Gitu dong. Nun sukunnya gimana? In, un. Salah. Jadi relax saja, bacanya dinikmati. Faman al dho. Di sini dho letaknya di mana? Dho itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Seperti the, seperti tha, sama. Tha, the. Jadi misalnya ini ada gigi, ini gigi atas ya. Nah ini di sini. Ini ada tiga huruf. Nah, ini sama. Ini satu makhraj. Satu makhraj. Satu makhraj itu berarti satu tempat. Ini fa. Ini the. Nah, yang ini Do. bedanya apa dengan ini? Kalau ini lidahnya datar, ya tipis, istifal, tipis. Kalau ini lidah belakangnya naik. Jadi yang ini ta, la, wo. Nanti kalau di kasroh, dikasih kasroh ini, itu kalau ini tipis, ringan, Kalau yang ini lidah belakang naik, beda. Kalau ini biasa karena datar. Begitu nanti nah ini lidah belakangnya naikkan ke atas. Dengan al beda. Kalau ini kalau ini nah, karena ininya naik, jadi suaranya tebal. Jadi bedanya kalau ini istifal datar lidahnya, kalau ini isti'la terangkat lidahnya. Nah itu diantara perbedaan
huruf. Nah, di sini berarti al, bukan al. Kalau jenengan nanti baca faman azlama salah. Dan salah pada makharijul huruf itu merubah arti. Hati-hati kalau kita baca Quran, kalau sampai merubah arti, dapat pahala atau dapat dosa? Dosa. Makanya kewajiban kita itu sebagai seorang muslim itu adalah belajar. Dan belajar, kata Imam Bukhari, al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, butuh ilmu dan pembuatan? Butuh. Panjenengan sekolah ketika bisa mencapai tingkat kuliah harus dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S2, terus baru nanti bisa bekerja karena memang punya ilmu. Itu urusan dunia. Apalagi ini urusan Al-Quran, urusan akhirat. Padahal Al-Quran itu hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang namanya petunjuk berarti menunjukkan kepada kita jalan yang lurus maupun jalan yang bengkok. Ini benar, ini salah. Ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Ini perbuatan yang dihalalkan oleh Allah, ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Makanya Al-Quran itu kewajiban kita adalah yang pertama apa? Membaca. Cukup membaca. Misalnya ada petunjuk, jalan mau ke Jakarta, panahnya ke sana. Tapi jalan membaca tok Jakarta. Diem aja, hanya baca tok. Kira-kira bisa sampai Jakarta enggak? Enggak bisa. Harus apa? Jalan. Difahami itu, oh Jakarta jalannya sana. Oh, setelah itu baru jalan. Dibaca, difahami, oh iya panahnya menuju ke sana. Kemudian kita jalan. Berarti kita amalkan. Kita baca dulu, kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan. Dan sekarang ini banyak kaum muslimin yang dia itu Al-Quran malah ditinggalkan. Padahal dia merupakan petunjuk. Nah, kalau sudah merupakan petunjuk keselamatan kita di dunia dan akhirat, kemudian nggak pernah dibaca, malah lebih asik main HP-nya. Kalau sudah TikTok kan udah tinggal ser terus, sampai kadang masak aja lupa, kadang suami dicuekin, ya, kadang istri dicuekin kalau sudah pegang HP. Al-Quran ditinggal. Makanya yang pertama kewajiban kita ketika mau buka Al-Quran itu ketika membaca nih, maka yang pertama harus tahu ilmunya dulu. Jadi kalau secara sistematis itu berarti kita mulai dari A, Ba. Kita paham, oh ini bunyinya A, ini Ba. Cara bacanya begini. Terus sampai nanti jenengan itu masuk pada pelajaran matobi'i. Panjang dulu 2 harokat. Ba, ta, sa, ja. Setelah itu jenengan paham. Pertama mulai dari fathah dulu semua, kasrah semua. Cara mengucapkan fathah dari alif sampai ya udah benar, bagus. Kemudian mengucapkan kasrah, oh udah benar. Kemudian mengucapkan dhammah, udah benar. Mengucapkan tanwin, oh udah bagus. Terus sampai nanti pelajaran huruf alif sampai ya berharokat semua udah paham, bagus. Kemudian masuk di huruf sukun, dari alif sampai ya disukun, oh sudah menguasai, bagus. Terus di tasjid, oh sudah menguasai, bagus. Nah, kalau sudah menguasai semua, dari makhraj sudah menguasai, cara baca dengan harokat sudah menguasai, baru nanti masuk di tajwidnya. Misalnya tadinya 2 huruf, bagus. 3 huruf, bagus. 4 huruf, 5 huruf, dicoba digandeng 1 ayat dengan makhraj, harokat, tajwid yang makhraj yang benar, harokat yang benar, oh di 1 baris, bagus. Dari situ nanti mulailah setelah lancar bacaannya,
mulai tajwidnya masuk, mulai huruf-huruf sukun. Setelah sukun mulai huruf-huruf tasdid. Setelah huruf-huruf tasdid nanti mulai pelajaran dengung. Dengungnya yang pertama dengung ikhfa dulu, didengungkan, disamarkan dan didengungkan. Dan dari situ terus sampai nanti akhirnya dia selesai, bisa baca Quran dengan bagus. Kemudian dikasih gharib. Gharib itu bacaan yang asing, yang aneh. Nah kalau sudah itu baru jenengan mulai buka Quran. Nah itu diantara cara-cara kita untuk belajar Al-Quran. Ya, ini sangat penting bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena hal ini banyak yang dilalaikan, banyak yang ditinggalkan. Loh Pak Ustaz, saya sudah tua apa bisa? Jadi, nah terus kalau misalnya nggak bisa, semampunya. Misalnya giginya sudah nggak ada gimana? Ya nanti semampunya. Saya ngajar giginya sini udah nggak ada. Ompong separuh juga ada. Ya nanti semampunya orangnya. Dan memang sedihnya itu kalau ngajar orang tua-tua itu hari Kamis ngajar, hari Jumat dia meninggal. Iya seringnya begitu saya. Kemarin murid yang di Jambi itu hari Kamis, hari Jumat dia ketawa-tawa, senang, bahagia. Kemudian tahu-tahu hari Minggu atau hari apa sudah meninggal. Yang di Tegalsari juga gitu. Hari Rabunya ngajar. Sampai saya bilang, Bapak kalau baca hati-hati deh. Oh iya Pak Ustadz. Setelah itu hari Kamis dia jatuh, hari Jumatnya meninggal. Masukkan sini gak ada. Jadi memang sedihnya itu kalau ngajar orang yang sepuh-sepuh itu memang berat ya, karena harus siap-siap berpisah ya. Iya. Kemudian mau dilanjut yang makharijul huruf atau yang baca nih? Yang mana nih yang mau dilanjut? Makharijul huruf atau baca ya? Iya. Kita ayat yang ke-33. Walladzi yuk. Walladzi. Ini ada tasdid. Ada tasdid itu enggak harus nempel kepada wal. Tapi enggak boleh lama-lama. Enggak boleh kita baca walladzi, enggak boleh. Ya. Walaupun enak kayaknya suaranya ya. Salah, ya. Walladzi yuk. Walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi, dinya itu berapa panjangnya dinya? Berapa? Satu apa dua? Dua apa? Dua harakat. Namanya apa ini? Matofi'i. Ja'a. Panjangnya berapa ini? 6. 3. Ibu-ibu coba panjangnya berapa? 5. Ada yang 6? 5 atau 6 ketukan. Ibu-ibu 5 atau 6 ketukan. Sepakat? Sepakat. Bapak-bapak berapa? Sama. 6. Yang mana nih? Pak Fala berapa nih? 6. Mas Miftah berapa?
5 atau 6 ketukan. 5 atau 6 ketukan. Ada yang lain yang beda mungkin? Sama semua sepakat? 5 atau 6? Iya. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Namanya apa? Wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu panjangnya 4 sampai 5. Enggak sampai 6. Jadi, panjangnya berapa? 4 sampai 5. 1 2 3 4 5. Atau 4 boleh, ya. Ja'a, ya. Kemudian ada bisid, sid. Qalqalah atau bukan? Dibaca apa ini? Memantul. Pokoknya jenengan kalau kepanggih huruf dal itu dipantulkan. Kalau dia sukun, ya. Kita nggak boleh baca bisidqi, nggak boleh. Bisid, sid, bisidqi, sidqi. Huruf yang memantul ada berapa? Huruf yang mantul ada berapa? Ya kalau sukun selalu mentul-mentul ada berapa? Baju di toko. Jadi ba, jim, dal, ko sama kof. Jenengan kalau ingat baju di toko berarti jenengan langsung pantulkan. Jadi langsung dipantulkan. Ibu-ibu kalau ada baju di toko langsung diambil, ya. Dibeli maksudnya. Baju di toko pada apa? To itu misalnya ba, ab, ya, kemudian ja, aj, kemudian baju di dar, ad, kemudian ko, ako, kemudian ko, ako. Nah itu dipantulkan. Bisidqi. Kemudian wasaddaqo bihi. Bihi ada layar itu. Layar panjangnya berapa itu? 4 sampai 5. Sama nggak dengan yang tadi? Sama. Coba lihat setelahnya apa itu? Setelahnya alif loh itu. Bukan hamzah loh ya. Bukan satu kata loh itu. Apa ini? Panjangnya berapa bapak-bapak? Jangan baca harus tahu loh ya. Jangan sampai nggak tahu gimana nanti kebasa-basa. Berapa bapak? 4. Berapa? 4. Ibu-ibu berapa? 5. 5 sampai 6. Sepakat ibu? 5 sampai 6 atau 4? 4. Ada yang 5, ada yang 6, ada 4 sampai 5, ada 5 sampai 6. Yang mana ini? 5. 2 boleh ya? Boleh. Bihi ketemu alif, dia bukan mad tabi'i. Ini namanya mad silah tawilah, ya, hak dhamir bertemu dengan alif, hamzah dalam bentuk alif, maka dibaca 4 sampai 5. Jadi dibaca 4 sampai 5. Kemudian ulaika hum. Itu ada layar lagi tuh. Berapa panjangnya? 4 sampai 5. Kenapa? Sama dengan tadi yang ja'a. Ya, jadi bertemu dengan hamzah.
Jadi gampangannya itu biar jenengan gampang niteni, saya kasih kunci yang paling gampang. Kalau ada layar ya bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan alif, maka dibaca 4 sampai 5. Oke. Ini kunci jenengan kalau nanti mau Quran, kalau nunggu belajar apa makhraj sama ini kan kelamaan, karena nanti waktunya masih ketemu lagi panjang. Dan nanti jenengan sakit pause dulu ketika mau Quran, ketika ada layar depannya ada hamzah atau ada alif dibaca 4 sampai 5. Ya. Itu kunci. Berarti nggak ada yang 6 ya? Ada yang 6 enggak? Layar ada yang dibaca 6 enggak? Enggak ada. Nah, ini ada layar, tapi ketemunya bukan alif dan bukan hamzah. Ketemunya tasdid. Yang jadikan patokan di sini tasdid. Ya. Lah ini baru 6. Ya. Jadi walau bukan walot ya. Jadi baca la dulu loh. Kadang orang baca ngimami walau do, nah, ini salah. Jadi lanya berubah jadi lo karena apa? Ngikuti huruf dotnya. Ini hati-hati. Gak ada walot itu gak ada. Walah, ya. Walau baru masuk ke dot. Walau dol maksud tasdid ya dol lin, jangan nonya ikut dulu ndak boleh, li dulu. Jadi yang panjang terakhir li bukan lin, jadi n-nya terakhir. Y, kalau baca misalnya alamin baru kasih ya him ya nasta'in baru kasih n. Jangan nonya langsung masuk dulu karena seringnya nonya masuknya terakhir ya. Ghairil jangan tidak boleh ya, karena dia bukan kola. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin baru dikasih ya, seperti wa wajadaka dhallan fahada. Ya sama dengan ini ya. Qala atuhajjunni, sama dengan ini. Jadi kalau ada layar ketemu dengan tasdid itu dibaca 6. Habis waktunya nih. Kurang 5 menit. Kemudian 10. Itu yang walad doli itu ada 2 pendapat saja. Ada yang dinaberkan, ada yang tidak. Yang betul yang dinaberkan. Tekankan ketika masuk ke tasdid itu kan adanya pendapat yang itu ada yang dinaberkan, pendapat yang kedua langsung los. Los waladhdallin. Kalau yang dinaberkan kan
ada tekanan gitu. Yang namanya tasdid itu ditekan tapi tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Artinya kalau saya ambil pendapat yang ditekan sedikit karena memang pelajaran tasdid itu double ya, dol ada tekanannya sedikit tapi nggak sampai dol, enggak, biasa aja ya, dolin gitu, atau wa wajadaka dhallan fahada gitu ya, barakallahu fiik. Kemudian humul muttaqun, punya berapa nih ibu-ibu, coba punya berapa? Tiga. Ibu-ibu ya, ibu-ibu berapa ini? Punya berapa ini? Ayat terakhir tadi ayat 33. Humul muttaqun berapa ini? 4 sampai 5. Sepakat ibu-ibu? Sepakat. Bapak-bapak berapa ini? Tiap hari baca Quran loh ya, jangan ragu, jangan bingung. Tiap hari baca, nanti jangan kalau nyimak imam salah nggak tahu dong. Kalau kayaknya sekian ya, kayaknya nggak boleh pakai kayaknya, harus pakai ilmu. Berapa bapak-bapak? Yang terakhir itu loh. Berarti maafin kita berapa nih? Iya. 6. Baca 2 boleh nggak? Nggak boleh. Baca 4? Berarti bolehnya 6. Berarti jenengan kalau baca Al-Fatihah dipanjangin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Panjang terus. Jadi kan tidak boleh baca Maliki Yaumiddin, tidak boleh. Atau Maliki Yaumiddin, tidak boleh. Harus 6. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang seperti ini tadi. Laras? Berarti bapak-bapak 6 ya. Ibu-ibu 6 juga. Sepakat. Biasanya dapat ilmunya 6 ya. 4 sampai 5, Masya Allah. Namanya mat arid lisukun. Ini ya Bu, Pak. Mat arid lisukun itu apa sih? Mas, tadi yang bilang mat arid lisukun itu apa sih? Tahu nggak? Apa itu mat arid lisukun? Mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir wakof. Mat tabi'i itu hurufnya ada. Ini saya hapus nih. Nah, ini namanya mat tabi'i. Y, fathah dikit alif, kasrah dikit ya sukun, dhamma dikit wawu sukun. Itu namanya mat tabi'i. Nah, kalau ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup, nah ini misalnya muslimuna. Nah, ini akhir ayat. Nah di sini huruf hidup. Huruf hidup itu apa sih? Tahu nggak? Ada huruf mati, ada huruf hidup. Jangan bilang nggak tahu deh ya. Huruf hidup itu huruf yang berharokat. Ya, fathah, kasrah, dhamma, fathah tanwin, kasrah tanwin, dhamma tanwin. Itu huruf hidup. Ya, kalau huruf mati ya huruf sukun itu mati. Udah itu aja bedanya. Ya, kalau ada huruf hidup bertemu dengan
Matobi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir waqaf, akhir ayat, ya. Maka ininya berubah menjadi sukun, dimatikan. Nah terus panjangnya berapa? Ini boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Ya. Kalau jenengan baca 2 berarti 2 terus. Jadi jangan pada ayat pertama 2, ayat kedua 4, ayat keempatnya 6. Gitu lagi tidak boleh. Kalau 2 terus. Misalnya jenengan tadarus wadi wajus misalnya. Kan pengennya cepat. Nah kalau jenengan 6, jenengan baca cepat gimana? Nggak bisa. Maka ambil yang kecil 2. Apalagi kalau bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan itu pengennya sehari bisa 3 juz, 4 juz ya. Jadi kalau bacanya jenengan 6 ya kelamaan. Bacanya 2 ya. Itu namanya mad arid li sukun. Ini sebetulnya maksudnya pelajaran tajwid. Sebetulnya pertama yang terpenting itu kagem panjenengan kalau makharijul hurufnya belum paham, itu harus saya ajari dulu tentang makharijul huruf. Nah, kalau itu sudah menguasai teorinya, nanti kita praktek. Setelah itu nanti sifatul hurufnya. Setelah itu nanti baru kita masuk pelajaran tajwidnya. Tapi karena panjenengan ini kan butuh segera, ya, karena nanti jenengan kan rajin-rajin mau Quran. Nah, jadi paling tidak ini buat modal dulu. Ya, modalnya sitik dulu nih. Nanti kalau pengen banyak, nanti saya kasih. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang belum paham? Penyampaian saya ini bisa dipahami atau malah muter-muter? Bisa ya? Kalau tidak paham, kalau tidak paham, sakit fikolan apa WA aja? Nanti telepon bisa, tapi sampun mas. Barakallahu fiik. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.